Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ridayati, saya sebagai pemateri. Nah, di sini saya akan mengasih informasi tentang bagaimana sih caranya meningkatkan motivasi belajar. Nah, jadi cluenya, pernah nggak sih teman-teman merasa kok semangat belajarku kadang naik, kadang turun? Atau pernah nggak sih teman-teman melihat temen kok kerjaannya belajar terus ya? Nggak bosan apa ya dia? Nggak capek apa ya dia? Nah, apakah semua ini berkaitan dengan motivasi belajar? Iya, ayo langsung saja kita bahas di sini. Baik, jadi motivasi. Nah, apa sih motivasi itu? Jadi, motivasi merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong kita untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi, teman-teman, motivasi itu suatu energi yang mendorong kita. Nah, kaitannya dengan belajar, motivasi belajar. Berarti suatu energi yang mendorong kita untuk kembali semangat dalam belajar. Baik, motivasi itu kan terbagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama itu motivasi internal atau motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Yang kedua yaitu motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri kita. Misalnya nih teman-teman punya target untuk menjadi juara kelas kan. Lalu teman-teman setiap hari tekun belajar dan tiada hari tanpa belajar. Kemudian teman-teman berhasil untuk menjadi juara kelas, maka itu yang dinamakan motivasi internal yang berasal dari dalam diri teman-teman sendiri. Sedangkan motivasi eksternal, misalnya orang tua teman-teman berkata, "Nah, kalau kamu jadi juara kelas, nanti papa akan ngajak kamu liburan." Nah, kemudian teman-teman semangat setelah mendengar kata-kata itu. Maka itu adalah motivasi eksternal dari luar. Oke, baik. Selanjutnya, kenapa ya motivasi belajar kadang naik, kadang turun? Apa ya kira-kira penyebabnya? Teman-teman, ternyata penyebab kurangnya motivasi belajar kita ada dua juga, berasal dari diri kita yaitu internal dan berasal dari luar diri kita yaitu eksternal. Nah, sekarang kita bahas sesuatu ya teman-teman. Oke, penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor internal atau dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang pertama karena kita belum punya target atau impian atau cita-cita. Ayo coba apakah kita sudah punya macam ini atau belum. Yang kedua karena kita tidak percaya diri bahwa kita bisa. Yang ketiga adanya pola pikir yang masih keliru, menganggap bahwa belajar ini hanya formalitas saja dan sebagainya. Yang keempat karena kita terlalu sering fokus pada gadget, main game, tiktokan, dan sebagainya. Dan yang terakhir pasti karena kita tidak punya jadwal untuk belajar. Ayo sekarang silahkan dicek ya, apakah penyebab kurangnya motivasi belajar teman-teman karena faktor internal. Oke, lanjut yang kedua ya, penyebab kurangnya motivasi belajar karena faktor eksternal. Yang pertama yaitu karena teman-teman belum bisa menyesuaikan diri teman-teman dengan metode belajar guru dan pelajarannya. Yang kedua, karena teman-teman memiliki pertemanan yang kurang baik. Teman-teman yang cuma ngajak main game, teman yang cuma ngajak jalan-jalan, ngajak nongkrong, dan sebagainya. Bukan teman yang selalu mengingatkan untuk belajar atau mengerjakan tugas dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan motivasi belajar kita berkurang loh ya teman-teman. Yang ketiga karena sobat terlalu mengandalkan teman. Maksudnya karena teman-temannya punya teman pintar, jadi kamu bisa jadi lebih pikir gampang kok ada dia, nanti kalau kamu nggak tahu tinggal tanya ke dia. Nah, bukan begini caranya ya. Justru ini bisa membuat motivasi belajar teman-teman menurun ya. Yang terakhir bisa jadi karena teman-teman karena ada masalah keluarga, masalah pertemanan dan di lingkungan.
sehingga motivasi belajar teman-teman menurun. Nah, sekarang ayo dicek apakah penyebab turunnya motivasi belajar teman-teman dari faktor internal atau faktor dari eksternal. Selanjutnya, kalau sudah ketemu penyebabnya, mari kita berpikir dan mencari solusi untuk mengatasi sehingga motivasi belajar kita bisa meningkat. Baik, tips dari saya untuk meningkatkan motivasi belajar yang pertama, menulis target, impian, dan cita-cita kita. Nah, udah punya belum nih target dan impiannya? Ini hal sederhana sebenarnya teman-teman yang jarang banget orang-orang lakukan. Coba deh teman-teman tulis lalu tempel di dinding setiap hari, teman-teman lihat, maka teman-teman akan termotivasi tuh ketika melihat ke dinding. Nah, yang kedua, ayo kita membuat jadwal belajar. Maksudnya bukan jadwal yang dari sekolah ya, tapi jadwal yang kita buat sendiri. Misalnya habis subuh nih, teman-teman mau belajar setengah jam, atau setiap malam jam 8 teman-teman menyempatkan waktu untuk menyempatkan 1 jam atau setengah jam. Dengan begini motivasi belajar sobat bisa meningkat ya. Yang ketiga, sahabat belajar, sesuaikan dengan gaya belajar sobat. Bisa auditory, bisa visual, dan kinestetik. Oke, baik. Yang keempat, yaitu membuat hadiah dan hukuman. Maksudnya gimana sih? Maksudnya teman-teman buat janji pada diri teman sendiri, kalau besok aku masuk 10 besar, maka aku mau jalan-jalan ke luar negeri. Nah, kalau aku nggak masuk 10 besar, maka aku nggak main 1 bulan dan nggak keluar rumah. Nah, begitu. Ini bisa memotivasi ya untuk semakin semangat belajar. Yang kelima, yaitu membuat kelompok belajar. Kalau kita punya teman atau 2-3 orang yang mempunyai semangat belajar, ini pun bisa membuat motivasi belajar kita menjadi meningkat ya teman-teman, karena kita bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi, dan sebagainya. Jadi ayo dong teman-teman membuat kelompok belajar sehingga motivasi belajar teman-teman bisa meningkat. Yang terakhir, yaitu istirahatlah yang cukup dan refreshing. Hibur diri teman-teman ya. Tentu dong, kalau orang yang namanya belajar itu pasti capek kan kalau terus-terusan belajar. Nah, untuk itu maka istirahatlah ketika diri teman-teman capek, dan hibur ketika diri teman-teman capek, agar motivasi kalian bisa terjaga dengan baik. Nah teman-teman, itu dia beberapa tips dari saya cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah tentu ini mudah kan untuk dilakukan. Jadi maka lakukan tips-tips dari saya ini untuk teman-teman menjadi meningkat motivasi belajarnya lagi dan lebih bersemangat. Baik, sekian informasi dari saya tentang bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Saya undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.